Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi tentang PPh pasal 21. Kali ini kita akan bicara tentang tarif pajak penghasilan pasal 21. Di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, yaitu ada di pasal 17. Bagaimana cara memperhitungkan berapa besarnya tarif yang akan digunakan? Akan ada dua kelompok. Jadi yang pertama adalah tarif PPh pasal 21 untuk penerima penghasilan yang sifatnya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sebagainya. Nanti yang kedua kita akan membahas tentang tarif PPh pasal 21 atas pesangon dan iuran pensiun. Kita mulai dulu untuk yang tarif PPh pasal 21. Untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, menggunakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh sebagai berikut. Yang pertama, 5% untuk penerima penghasilan dari Rp0 sampai Rp50 juta per tahun. Yang kedua, 15% untuk penerima penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah per tahun. Yang ketiga, 25% untuk penerima penghasilan lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah per tahun. Yang keempat, 30% untuk penerima penghasilan lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi. Selanjutnya akan kita hitung juga bagaimana jika dia adalah pegawai lepas atau pegawai harian, gitu ya. Pengurangan bagi pegawai harian dan mingguan. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000, maka berlaku ketentuan berikut ini. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp450.000. Yang ketiga, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun atau Rp54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan bagi pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP tahun 2016, PPh pasal 21, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Yang pertama, penghasilan yang kurang dari Rp450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang kedua, ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp4.500.000 sebulan atau penghasilan yang dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan tersebut tidak berlaku atas yang pertama penghasilan berupa honorarium, yang kedua komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi.
Baik, itu adalah hitungan untuk itu adalah tarif masing-masing pegawai tetap ataupun pegawai yang sifatnya adalah pegawai harian, ya. Itu nanti akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 setelah ketemu penghasilan kena pajak. Nanti akan bantu jelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk masing-masing kasus. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.